akan ngajak kalian buat ikut aku menuju ke Ciwidey. Kira-kira ke tempat wisata yang mana ya? Nah, kali ini kita akan menuju salah satu tempat wisata yang berada di Ciwidey, yaitu Kawah Putih. Sebuah kawasan wisata alam yang terletak di Bandung Selatan. Perjalanan ini akan membawa kita meninggalkan suasana kota Bandung menuju wilayah pegunungan yang sejuk dan asri. Yuk, ikutin terus. Setelah sampai di kawasan Kawah Putih, kita parkirin kendaraan terlebih dahulu ya. Untuk pengunjung yang menggunakan sepeda motor, perjalanan menuju area Kawah Putih dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan khusus yang telah disediakan, yaitu ontang-anting. Sementara itu, bagi pengunjung yang menggunakan mobil, kendaraan dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju area Kawah Putih tanpa harus menggunakan ontang-anting. Setelah sampai, kita langsung membeli karcis masuk terlebih dahulu di loket yang telah disediakan. Untuk total yang aku keluarkan sekitar 150.000 untuk 2 orang. Dan biaya tersebut sudah termasuk ontang-anting pulang pergi, penitipan helm, dan parkir motor. Perlu kalian ketahui juga ya, harga tiket masuk di Kawah Putih dibedakan antara wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat sendiri di atas. Nah, untuk menuju ke Kawah Putihnya, kita naik ontang-anting yang udah disediain di Kawah Putihnya. Perjalanan menggunakan ontang-anting menuju area kawah memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Karena sopirnya cukup ngebut, perjalanan terasa singkat dan tidak membosankan. Di perjalanan ini, aku juga satu ontang-anting dengan beberapa wisatawan. Aku sempat mengobrol dengan salah satu wisatawan asal Taiwan yang sedang berlibur ke Kawah Putih. Tidak hanya yang berasal dari Taiwan, ada juga wisatawan yang berasal dari Malaysia. Dan masih banyak wisatawan dari berbagai daerah lainnya. Nah, setelah sampai di pintu masuk menuju area Kawah Putih, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan masker untuk mengurangi aroma belerang. Aroma belerang di kawasan ini cukup menyengat dan bagi sebagian orang bisa terasa sesak di dada. Lalu yang kedua, gunakan pakaian hangat karena suhu udara di kawasan Kawah Putih cukup dingin. Apalagi kalau kita datangnya pada pagi hari. Dan yang ketiga, waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi atau sore hari ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga kebersihan serta kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah salah satu wisata alam yang berada di Bandung. Yuk kita Kawah Putih merupakan danau kawah yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Patuha. Keunikan utama dari tempat ini terletak pada warna air danaunya yang dapat berubah-ubah, mulai dari putih kehijauan hingga kebiruan, tergantung kondisi cuaca dan kadar belerang. Selain itu, udara di Kawah Putih terasa sejuk dan dingin. Hal inilah yang membuat Kawah Putih menjadi salah satu destinasi favorit. Kawah Putih dikenal dengan keindahan alamnya yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ada juga beberapa larangan yang perlu diperhatikan bagi pengunjung yang datang ke Kawah Putih. Salah satunya adalah larangan berenang atau mandi di Danau Kawah Putih. Air danau yang berwarna kehijauan, bahkan terkadang tampak kebiruan, sering kali terlihat indah dan menggoda sebagai orang untuk bermain air. Namun, aktivitas tersebut sangat dilarang. Di sekitaran kawasan Kawah Putih juga telah dipasang papan peringatan yang menegaskan larangan berenang. Hal ini dikarenakan kandungan air Danau Kawah Putih Gunung Patuha memiliki kadar fluor yang cukup tinggi, sehingga berbahaya bagi kesehatan jika bersentuhan langsung dengan tubuh. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kalian,
Jangan sekali-kali untuk menyentuh apalagi mandi di air Danau Kawah Putih. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung. Untuk fasilitas Kawah Putih telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir yang luas, toilet, musola, kios makan, serta jalur pejalan kaki. Fasilitas-fasilitas ini membuat wisatawan merasa lebih nyaman selama berkunjung. Menariknya, toilet dan musola tidak hanya tersedia di area bawah, tetapi juga terdapat fasilitas yang berada di area atas, dekat dengan kawasan Kawah Putih, sehingga memudahkan pengunjung tanpa harus turun kembali ke bawah. Dan di sini saya terjebak hujan karena saya berangkat dari kota Bandung menuju Kawah Putih itu pada pukul 9 pagi dan sampai di Kawah Putih pukul 11 siang. Nah, itu tadi salah satu destinasi wisata yang berada di Kota Bandung. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!